Tujuannya sebenarnya untuk menyamakan persepsi dari antara satu guru pendamping dengan guru pendamping yang lain agar mempunyai satu konsep dan juga satu pemikiran yang sama mengenai penulisan karya tulisnya ini. Jadi agar tidak simpang siur dari penulisannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja kepada Pak Guru. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Shalom. Semoga yang menjawab salam saya dimudahkan urusannya. Semoga yang menjawab salam saya diberikan kesehatan. Semoga yang menjawab salam saya utang-utangnya dilunaskan. Salam itu penting karena untuk yang masih bisa menikmati hidup itu harus tetap baik. Pada siang hari ini, ya, pakai yang ini supaya yang ini aja ya. Ya, jadi terima kasih di tengah kesibukan aktivitas Bapak Ibu semuanya masih meluangkan waktu mengambil kesempatan di tengah rutinitas sebagai guru. Terima kasih kepada Pak Vincent yang telah memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini kita lebih pada suasana menyenangkan, bukan yang berat-berat. Kalau ngomong abstrak di situ pikirannya sudah waduh, opo binatang opo, makanan opo kan begitu. Apalagi teman-teman, saya menanya teman-teman, nanti saya menyiapkan sebuah formulasi, coba saya sederhanakan dari petualangan di dunia tulis-menulis. Saya menyiapkan template-nya tentang abstrak itu seperti apa, tetapi lebih dari itu kita belajar sangat sederhana, sangat simpel membuat abstraksi. Ya, karena ngomong abstraksi itu ada yang bilang A, ada yang bilang B. Jadi langsung saja kita bicara abstraksi itu nanti hubungannya dengan penelitian. Bisa jadi dalam hati Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ngapain sih kita belajar abstraksi? Boleh saya sampaikan bahwa urusan abstraksi tulis-menulis bukan hanya untuk kepentingan selama menjadi guru di sini, tetapi ini punya efek domino di luar. Mengapa? Ketika teman-teman sudah bisa menulis, maka pintu rezeki siap di hadapan Bapak Ibu teman-teman semua. Karena apa? Lomba tentang ini tidak akan pernah habis. Siapa tahu tulisan Bapak Ibu dimuat, diterima, loh, coba minta tolong dan minta tolong. Jadi urusannya tidak sekedar berhenti di celana 21 saja, tapi di luar ini Bapak Ibu akan membukakan pintu rezeki yang lain. Apapun latar belakang pendidikannya, apapun bidang studi, maka untuk ya sedikit nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berproses membuat abstraksi sederhana. Jadi kalau bilang abstraksi itu apa toh? Ya, abstraksi itu sebuah gambaran utuh. Ketika
ketika abstraksinya itu jelas, dewan juri akan melanjutkan. Tetapi kalau abstraksinya tidak jelas, selesai. Orang tertarik membaca kelanjutan dari artikel teman-teman, dilihat dari abstraksi. Contoh, kita bicara soal olahraga, bicara soto. Bapak Ibu akan mengupas tentang soto, tetapi di dalamnya ada rawon, ada sop, ada bayam, ada sayur asem, ada bubur. Maksudnya apa? Tidak ada konsistensi pembicaraan. Kalau memang temanya soto, ya bicaralah tentang soto, jangan bicara bayam, rawon, gulai, asem. Kan sama-sama kuahnya, tapi beda. Sehingga di situ dimintalah konsistensi dari tema yang mau diangkat. Contoh, kita mau mengejar anjing, kita sudah lari mengejar anjing, ada kucing lewat, kita kejar kucing. Kucing belum ketangkep, ada ayam kejar ayam. Ayam belum ketangkep, tikus lewat kejar tikus. Sehingga kita membaca ini mau ngomong apa, kemana. Jadi begitu. Ya, jadi gambaran dari sebuah artikel tulisan penelitian itu ada di abstraksi. Orang melanjutkan membaca atau tidak dari abstraksi. Orang masuk penilaian atau tidak dari abstraksi. Seandainya gestur itu dilihat, ini laki-laki atau perempuan, ini tulisan laki-laki atau tapi kok ada unsur perempuannya, sudah tidak jelas. Namanya lalu jumlah yang harus dipastikan tentang abstraksi itu antara 250 maksimal 400 tergantung dari panitianya. Panitia penyelenggara mintanya berapa? Ada yang 200 sampai 250, ada yang minta begitu. Maka ketentuan teknis harus dipahami. Ya, tidak ada kata pustaka dan lain sebagainya. Maka abstraksi lebih menekankan pada keefektifan kalimat. Dan perlu pakai yang terlalu banyak. Seringkali saya membaca abstraksi yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan jadi belajar membuat kalimat pendek, efektif, singkat, jelas. Kata mungkin harap hukumnya di abstraksi. Dan ketika kita presentasi pun harap hukumnya ngomong mungkin. Ini juga perlu dilatihkan ke siswa-siswi. Kenapa? Kalau kita mengatakan mungkin berarti tidak ada keyakinan. Loh, yang meneliti aja tidak yakin, gurunya aja tidak yakin, apalagi orangnya. Jadi penelitian bisa dua aspek, latihan menulis dan latihan public speaking. Temanya bagus, penelitiannya bagus, abstraksinya bagus, tetapi ketika presentasi di depan ya selesai. Mungkin penelitian kami mungkin sudah tidak masuk dan butuh waktu panjang, tapi harus singkat, ya, efektif. Metode penelitian harus jelas. Bapak Ibu teman-teman mau kualitatif atau kuantitatif di sekolah ini bisa dan bisa pakai survei. Kenapa anak-anak di sini katakan
lebih pakai banyak ojol, bisa jadi bisa. Berapa persen yang naik ojol, berapa persen yang naik angkot, berapa persen yang diantar orang tua, berapa persen, itu akan bisa tergambarkan hasil penelitian. Faktor kesibukan atau belajar mandiri atau faktor ekonomi atau faktor yang lain, ini bisa diteliti. Perilaku siswa-siswi ini potensial untuk bahan penelitian ketika dibutuhkan lokal. Minat baca, bagaimana cara guru mengajar, media guru mengajar, strategi apa yang dipakai, bagaimana responnya, berapa tinggi daya serap, itu semua bisa menjadi bahan penelitian. Ya. Nah, pada bagian berikutnya, hasil penelitiannya harus jelas, harus ada. Materinya nanti sudah saya kirim ke Pak Yus, nanti bisa diberikan. Ya, lalu juga ada kesimpulan. Nah ini, fungsi abstrak apa sih sebetulnya? Wajib ada. Ketika teman-teman mengirimkan lomba, di situ tidak ada abstrak, satu poin administrasi tidak lengkap. Abstrak tidak ada. Meskipun temanya bagus, judulnya bagus, abstrak tidak ada, nggak usah baca, nggak usah langsung. Anda mungkin Pak Juri akan membaca satu dan abstrak ada, oh memenuhi, bisa. Ya, komponen utama menggambarkan isi laporan penelitian. Gambaran singkatnya bagaimana? Jadi kalau meneliti tentang perilaku pelajar selama 21, ya tulislah perilaku apa yang menjadi fokus penelitian. Makanya tadi di awal saya gambarkan, kalau memang mau bicara suatu, terus menerus mulai A sampai Z. Kalau memang mau mengejar kucing, kejar kucing A sampai Z. Jangan sampai goyang di tengah jalan. Ini butuh konsistensi. Lalu pertimbangan pembaca. Nah, Bapak Ibu kita akan masuk ini ya. Struktur abstrak. Wajib ada latar belakang, ada tujuan penelitiannya apa. Penelitian ini bertujuan, contoh kita masuk latar belakang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin banyaknya pelajar diantar sekolah naik ojol. Nah, kalau memang latar belakangnya itu, maka tujuannya adalah untuk mengetahui motivasi orang tua mengantarkan anaknya menggunakan jasa ojol. Itulah, itu tujuan. Nah, metodenya tinggal pakai apa? Wawancara atau survei, bisa. Lalu hasil penelitiannya seperti apa? Jangan lupa kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya siapkan template. Ya, sudah saya siapkan template. Sehingga Bapak Ibu sudah bisa mulai memikirkan mau menggunakan tema yang sudah saya siapkan di file yang 30 tema itu. 30 ya, temanya ini mau tentang kemacetan atau tentang polusi atau tentang polusi udara, polusi air, sampah, geng motor, tawuran remaja, pengangguran, kecanduan medsos atau yang lain. Silakan. Saya membawa kartu.
Gerakan ekonomi yang tetap dulu. Silakan dilihat apa gambarnya apa. Kita mencoba belajar menggunakan perspektif yang berbeda. Perspektif ini penting karena menjadi seorang penulis atau siapapun kita harus bisa belajar melihat dalam perspektif yang lebih dari satu. Secara ini saya mau mengambil gambar sisi ininya, sisi itunya, sisi ininya, sisi itunya, sisi ini. Itu belajar. Karena nanti penting bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya ketika beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalau sebagai guru, kita sering marah pada anak, tapi kita sering marahnya karena satu sudut pandang saja. Kenapa terlambat? Tidak ada yang nganter. Lu masa tidak ada yang nganter? Iya tidak ada. Nah, kita sudah punya pikiran asumsi tidak percaya. Atau karena mungkin banyak kempes, alasan tok. Nah, kita sudah punya mindset sendiri yang mengunci sehingga kita tidak bisa mencoba mendengar dari apa yang disampaikan orang. Itu ada Bapak Ibu, silakan dicermati gambarnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya akan mencoba menarasikan di tempatnya masing-masing berdasarkan itu tadi, ya, berdasarkan itu tadi. Tinggal nanti kita menamun mau temanya apa satu-satu. Temanya apa dari yang dilihat itu? Apa ya kira-kira? Apa Bu? Coba dilihat, dicermati. Itu mau memastikan fokusnya di mana? Ayo belajar mengungkap penelitian lepas dari sebuah fakta. Nah, fakta di depan teman-teman semuanya adalah itu realitasnya. Dari gambar itu mau berbicara apa? Monggo Mas. Kalau dari gambar yang saya lihat, berkolaborasi dalam membangun. Berkolaborasi dalam maka satu tema besar kolaborasi bisa ditarik dalam perspektif kepentingan abstrak ya Pak. Coba kenapa kita harus meneliti tentang kolaborasi? Oke. Mengapa sih kita meneliti tentang kolaborasi? Nah, maka Masnya nanti membuat abstrak tentang kolaborasi. Kenapa orang harus berkolaborasi? Apa pentingnya? Monggo yang lain, Ibu. Ya, kalau saya lihat dari gambar di sini itu pola hidup sehat. Tepuk tangan. Temu pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa digeser ke perspektif lainnya apa? Selain sehat ada pesan apa dari gambar itu? Itu sudah menjadi tema baru lagi. Mengapa harus pola hidup sehat? Itu pertanyaan. Apa dampaknya jika tidak berpola hidup sehat? Terus bagaimana cara hidup sehat? Itu sudah menjadi satu
artikel apa sendiri nanti. Yang lain? Ya, sip. Gas. Ya, kalau punya saya ini setelah saya lihat temanya adalah kebahagiaan di dalam kesengsaraan. Tepuk tangan. Kebahagiaan dalam kesengsaraan. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Ya, bagaimana kita bahagia meskipun dalam kesengsaraan ini mak colok. Nah, tinggal nanti sudut pandang kita sebagai yang mana. Mau kita sebagai pihak yang bahagia atau yang menderita? Apa dampaknya jika kita menderita? Apa dampaknya jika kita bahagia terus-menerus? Untuk siapa kebahagiaan itu? Bagaimana caranya hidup bahagia di tengah berdiri? Yang lain, harapan saya satu-satu menemukan temanya. Baik, kalau dari saya berdasarkan informasi yang saya dapat dari gambar ini, di sini saya bisa ambil temanya adalah perubahan pergaulan individu dari tahun ke tahun. Tepuk tangan. Ya, perubahan perilaku. Nah, ini namanya perilaku, perubahan perilaku. Dulu masih rangkulan, sekarang pakai WA, sekarang video callan. Jadi bahan. Kalau gambar ini saya mengasumsikan itu kerjasama itu lebih baik daripada sendiri-sendiri begitu. Kerjasama lebih baik daripada berkonflik. Ya, sebagai ini kerangka besarnya untuk abstraksi. Ya, kita akan berpraktek sederhana dari apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar. Nah, Bapak Ibu, teman-teman silakan membuat satu kalimat, dua kalimat pengantar dari temanya apa. Dua kalimat, tiga kalimat. Coba di HP atau di komputernya masing-masing sudah saya siapkan template. Kita akan mencoba membuat artikel populer yang nanti tetap ada kepentingannya dengan abstrak. Coba menarasikan 2-3 kalimat sebagai pengantar. Monggo. Yang kesulitan panggil saya. Kesulitan. Ini. Iya. Itu. Iya, dia seolah-olah mau membantu, tapi sebetulnya ya, PHP. Ya, itu pengantarnya PHP. Pernah tahu di PHP? Sering. Ayo, siapa yang kesulitan membaca apa? Betul. Kebingungannya gimana? Seringkali kita disalahkan, sementara ada yang lebih berat disalahkan. Itu yang pengantar. Boleh diskriminasi. Monggo yang belum ketemu. Oke. Kita selalu di atas. Pasti kita akan coba mantap pengantar. Ya, langsung 2-3 kalimat pendek saja.
Siapa yang kesulitan? Bu? Oh, bentar ya. Oh iya. Itu soal kerajinan. Bagaimana kita memperlakukan contoh memberi saku. Dua anak, satu SMA, satu SD. Apakah semuanya sama diberi jamu 10.000? Sama. Yang SMA sama yang SD 10.000. Kita mau membuat ukuran keadilan diberlakukan seperti apa? Monggo. Ingin keluar. Tinggal bocornya. Guys, kita sering berputar kepada masalah, tapi kita lupa satu hal, itu mengapa? Sehingga memancing orang untuk membaca lebih lanjut. Jadi buat kalimat pengantar yang membuat orang penasaran. Oke, pengantar. Halo. Oke, sip. Banyak orang ingin berhasil, tetapi dia tidak mau berproses. Pengantar. Pergaulan yang tepat. Ini kan gambarnya. Jangan salah bergaul. Teman menentukan sukses dan tidak. Oke, sudah mengantar, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini berbicaranya agak lebih dalam dikit. Maksudnya lebih dalam. Kalau tentang penderitaan, seringkali orang melihat penderitaan itu hal yang paling buruk. Hidupku hampa, hidupku selesai, hidupku berakhir. Nah, kalau yang tadi egois, pendahuluannya adalah teman-teman menurut ini, maksud saya boleh mengambil dari Google. Teman-teman bisa mencari kata kuncinya apa. Teman-teman, saya berikan yang kedua. Tugasnya adalah menemukan hubungan antara gambar dan kalimat. Ada. Itu bisa menjadi solusi, bisa bertentangan, bisa menguatkan. Apa? Singkat lebih coba. Iya, orang hubungannya bisa sahabat ini. Kamu Anda pernah didiskriminasikan oleh sahabat Anda? Nah, sering malah kan ternyata. Dan oke, nggak apa-apa, it's okay.
menghubungkan itulah kejeniusan. Seorang jenius adalah ketika mampu menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya ternyata berhubungan. Tidak usah panjang-panjang, tetap kalau di pendahuluan itu 3-5 kalimat. 3-5 kalimat saja. 3-5 kalimat. Apa kira-kira? 3-5 kalimat. Itu sudah saya siapkan template-nya. Tinggal teman-teman meneruskan. Menurut siapa? Boleh cari di Google. Oke? Pada bagian yang ingin dibahas, melalui tulisan ini akan mengupas apa? Ukuran keadilankah berdasarkan usia, berdasarkan kedekatan, berdasarkan sering mengantar. Oh, sering tak kasih uang saku lebih banyak karena kamu lebih menurut. Kita mau mengupas apa, membahas apa? Dampak dari tetap bahagia di tengah penderitaan atau bagaimana cara? Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau yang ingin dibahas itu boleh 2-3 kalimat dalam bentuk kalimat tanya. Caranya boleh, apa dampaknya, apa manfaatnya, ketemu. Nyambung itu ya, nyambung Pak? Oh bisa, kesuksesan. Yang kesulitan monggo langsung ketemu. Iya harus bisa sambungan. Nanti tugas saya untuk menyempurnakan itu tenang saja. Nyambung? Oh nyambung. Nyambung? Rumahnya. Iya pas. Nyambung ya? Nyambung ya? Apa coba? Nah ini pas ibu tadi. Nah nyambung. Nah pas. Ini sih bu nyambung. Soekarno ya, nyambung. Pola hidup sehat sama menuju keilmuan tidak berusaha lain. Tentang hidup kata kuncinya. Wah, setiap nyambung ketemu nyambungannya nyambung. Pas ini nyambung. Teman dekat. Ya. Oke, setelah ini dibahas apa, kita masuk pembahasan. Teman-teman coba browsing di Google, mencari data kalau tentang kebahagiaan berdasarkan indeks kebahagiaan. Nah, cari di Google, ngambil dimasukkan di situ. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang kita bicarakan itu berdasarkan riset atau penelitian. Ini namanya penelitian dokumentasi atau literatur. Silakan. Tidak usah panjang-panjang ya kalimatnya, 2, 3, 5 kalimat maksimal 5 kalimat saja.
berdasarkan data penelitian yang dimuat di hal tersebut menyatakan jadi saya katakan perspektif, beberapa perspektif itu maksudnya untuk membuat kajian lebih dalam, lebih dari satu aspek. Contohnya tadi tentang menolong. Jadi menolong bukan hanya sekedar faktor sosial saja, tapi juga ada faktor religius, faktor multikultural, faktor pertemanan, menolong sebagai ibadah, itu kan juga ada. Dalam aspek apa dinyatakan bahwa sementara menurut pendapat itu carilah pendapat yang mendukung, karena sebetulnya artikel itu minimal ada dua, ada yang mendukung, ada yang kontra. Nah, kita pada posisi mendukung saja. Dalam aspek lain diuraikan, oke, seandainya kesulitan sampai di bagian ini, boleh saya menurut kata bijak, kata bijak. Nggak usah kalimat-kalimat dulu ya, pendek aja, efektif, jelas, tidak kesana kemari. Oke, ada yang sudah sampai di mana? Sampai di mana? Ini menguraikan yang ada di otak saja, berimajinasi, ketemu mas? Dua, tiga kalimat. Jangan banyak-banyak. Cineman itu maksudnya nanti ada sesi sendiri untuk mengelos sampai di mana. Oh iya, saya tidak melihat benar atau salah. Tuliskan saja. Nanti ada bagian sendiri yang membetulkan. Yang penting ini tulisan orisinil Bapak Ibu guru celana dosen. Salah benar itu nanti. Yang penting apa yang ada di pikiran dituliskan sesuai dengan gambar itu. Nah, siapa yang kesulitan? Ya. Boleh. Jadi teman-teman boleh mengambil dari 30 tema tadi atau berdasarkan gambar yang saya bagikan. Ya, boleh pilih. Wis, gimana tulis saya? Nanti kasih betul Pak. Wis. Ini melatih kepercayaan diri. Poin pendahuluan sudah, pengantar sudah. Pengantar berarti masuk ke pendahuluan. Temanya tentang keteguhan. Menurut petuah orang tua. Menurut petuah orang tua boleh. Apa?
diperbaiki. Ya, jadi saat ini butuh keberanian untuk menuliskan gagasan yang orisinil dari kita. Kita sudah terlalu banyak menggunakan teknologi untuk plagiasi dan lain sebagainya. Nanti saya bagian itu pengantar, pendahuluan, baru masuk apa yang mau dibahas. Cara tekun itu bagaimana? Itu bisa. Apa yang mau dibahas? Tahapan-tahapan tekun, media belajar untuk tekun, boleh. Apa yang mau dibahas bisa dampak, bisa cara, bisa solusi, bisa persoalan. Yang kesulitan langsung tanya, panggil, menurut data panglima itu. Nah itu. Apa sekarang? Pembahasan yang mau dibahas apa itu? Pertanyaannya apa? Masalah kita. Nah, faktor-faktornya apa? Secara luas tapi terbatas, aspek-aspeknya apa? Tadi tentang apa tadi temanya? Nah, aspek apa saja yang ada hubungannya, yang dekat dengan itu dicari. Terus menurut data itu maksudnya penelitian atau indeks kebahagiaan, atau kalau tadi diskriminasi, jumlah perlakuan diskriminasi itu bisa. Kamu kan